Beberapa hari lalu Erick Thohir terbang ke Belanda. Ketum PSSI itu bertemu tim kepelatihan Patrick Kluivert. Di sebuah meja tampak sangat intim, Erick berbicara kepada Kluivert dan asistennya Alex Pastoor dan Danny Lanza. Di dekat Erick duduk Gerald van den Burg, asisten Belanda lain yang baru diumumkan. Ialah yang akan melatih timnas Indonesia U23, tim nasional yang beberapa waktu lewat nyaris melenggang ke Olimpiade. Menangani tim U23 bukan perkara mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Usia 23 tahun adalah usia yang boleh dibilang hampir matang bagi seorang pemain. Kita patut bersyukur karena Gerald van den Burg lah yang melatih. Sosok ini kenyang pengalaman di tim muda. Selama terlibat di tim muda klub-klub seperti PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam, Van den Burg memberikan sentuhan kecilnya pada pemain yang kini menjadi salah satu yang menjanjikan. Malahan, ada pula yang sudah menjadi legenda. Siapa pemain-pemain itu? Sebelum kita spill satu persatu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Nama pertama mungkin sering kamu dengar, apalagi kalau kamu fans Barcelona. Ia adalah Ibrahim Afellay. Pemain yang telah pensiun ini memulai karir dari Akademi PSV Eindhoven pada 1996. 5 tahun kemudian, Afellay masuk tim U17 dan 3 tahun setelahnya masuk tim U19. Di sini Afellay bertemu Gerald van den Burg. Barangkali fotonya sulit ditemukan, tapi melihat timeline-nya tepat, Van den Burg menjadi manajer PSV U19 tahun 2000 hingga 2004. Afellay sendiri masuk di tim U19 pada 2003. Saat itu Afellay yang masih mentah dipoles Gerald van den Burg, pemain yang telah masuk rubrik khusus Our Heroes di situs resmi PSV itu, berkembang sangat cepat. Hanya setahun di tim U19, Afellay naik ke tim senior. Kiprah Afellay sebagai salah satu gelandang serang menjanjikan dimulai. Belajarnya di tim U19 ia buktikan dengan sejumlah gelar untuk PSV, dari gelar Eredivisie, Piala KNVB, hingga Piala Super Belanda. Dilatih Van den Burg saat di tim U19 menjadikan Afellay pemain yang punya teknik mumpuni dan cepat mengambil keputusan. Sayang, kerja keras Van den Burg tak dilihat Guus Hiddink. Ex-pelatih PSV itu menganggap Afellay berbakat dari orok. Kemampuannya itu, kata Hiddink, adalah bakat alami. Van den Burg yang haus pengakuan merasa terhina atas komentar Hiddink. Selain Ibrahim Afellay, satu lagi pemain bekas PSV U19-nya Van den Burg yang diakui punya bakat alami oleh Hiddink adalah Ismail Aissati. Perjalanan pemain berdarah Maroko itu mirip dengan Afellay. Aissati masuk ke tim U19 PSV pada 2004. Setahun lebih lambat dari Afellay, Aissati lalu menyusul Afellay ke tim senior PSV pada 2005. Sang pemain lalu dengan cepat membantu PSV memborong berbagai gelar di kancah domestik, termasuk 3 gelar Eredivisie. Setelah 3 musim beruntun membawa PSV juara di Liga Belanda dari 2006 sampai 2008, ia membelot ke Ajax pada 2008. Saat itu, Aissati memang berkeinginan pindah ke Ajax. Aissati merasa tidak diberikan menit bermain cukup di PSV. Ia pernah dipinjamkan ke Twente pada 2007. Malang, di Ajax Aissati kurang moncer. Walau beberapa kali memberi patah hati fans PSV dalam upaya perebutan gelar, tapi secara keseluruhan karir Aissati di Ajax terbilang mediocre. Ia dipinjamkan ke berbagai klub dan pada akhirnya malah dilepas murah ke klub Turki Antalyaspor pada 2012. Mohamed Kudus mula-mula menjemput mimpi dari Right to Dream, klub Ghana, ke North Zealand, klub asal Denmark, lewat sebuah kesepakatan gratis. Di sana Kudus menjadi bintang, setidaknya 11 gol ia ciptakan di Superliga Denmark musim 2019-2020. Torehan itu membawanya ke Ajax pada 2020. Namun setibanya di Amsterdam, Kudus kesulitan. Kudus sempat terlempar di tim U21 Ajax pada musim 2021-2022. Di tempat itu Kudus digembleng oleh Johnny Heitinga sebagai pelatih kepala. Heitinga tak sendirian melatih Ajax U21.
Ia dibantu sejumlah staf dan salah satunya Gerald Vandenberg yang mengisi posisi pelatih teknik. Di sepak bola, pelatih teknik biasanya membantu pemain mengembangkan keterampilan teknis sekaligus punya kecepatan dalam mengambil keputusan. Mengingat Vandenberg berhasil menelurkan Afellay dan Asiati, tidak mengherankan jika ia mengambil posisi itu di Ajax. Walau itu berarti Vandenberg tidak akan disorot kamera. Balik lagi ke Kudus, sang pemain mewarisi semangat orang Ghana yang tak mudah menyerah. Kudus terus melatih keterampilan dan kemampuan teknisnya hingga ia bisa memperkuat tim utama. Ketekunan itu menyulapnya jadi pemain menjanjikan. Di era Erik ten Hag juga berkat sedikit sentuhan Vandenberg, Kudus membantu Ajax meraih double winner pada musim 2020-2021. Kudus juga membuat West Ham berani membayar 43 juta euro untuk menebusnya. Rekan satu angkatan Kudus, Brian Brobby, membentuk kisah hidupnya sendiri. Sama seperti Kudus, Brobby berdarah Ghana, hanya saja Brobby beruntung karena lahir di Belanda. Kotanya Amsterdam pula. Kontan saja karir Brobby dimulai dari Ajax. Brobby menaiki tangga karir dari paling bawah, dari tim muda dan akhirnya dipromosikan ke tim utama, tapi bukan tim utama Ajax. Tak ayal kalau ia pernah berada di tim U21 besutan Heitinga dengan pelatih teknik Gerald Vandenberg. Tak ayal kalau ia pernah berada di tim U21 besutan Heitinga dengan pelatih teknik Gerald Vandenberg. Brobby mungkin satu di antara banyak pemain yang tampil di tim muda sebuah klub, tapi tidak naik langsung ke tim senior. Di timnya Heitinga, Brobby berkembang sebagai pemain yang punya kemampuan dalam mencetak gol. Sebagai keturunan Afrika, Brobby berfisik kuat. Brobby tidak hanya bagus dalam mencetak gol, tapi juga bisa terlibat dalam membangun serangan. Melalui kontrol bola yang ciamik, Brobby bisa menciptakan ruang untuk menembak. Bakatnya lalu terlacak RB Leipzig. Dengan cepat, Leipzig mengangkut Brobby dari Ajax U21 pada 2021. Tahu berapa biayanya? Gratis. Justru setelah makin matang di RB Leipzig, Ajax lah yang harus mengeluarkan biaya tatkala memulangkan Brobby pada 2022. Tak kurang dari 16 juta euro disetorkan Ajax pada Die Roten Bulle. Berikutnya Tristan Goyer. Siapa sangka pemain yang kabarnya berdarah Indonesia ini pernah satu tim dengan Brobby dan Kudus di Ajax U21. Goyer lahir di Blaricum, Belanda. Ia mulai karir di Almere City, namun pada 2016 ia bergabung ke tim muda Ajax. Karir Goyer terhitung cepat. Di usia yang baru 20 tahun, Goyer sudah berseragam tim senior dan bermain di Eredivisie. Tapi bukan bersama Ajax, melainkan PSV Zwolle. Ia bergabung ke Zwolle pada 2024 dari Ajax U24. Sama seperti pemain-pemain yang dilatih Gerald Vandenberg di Ajax U21 lainnya, Goyer punya keahlian teknis yang bagus. Kecepatannya dalam mengambil keputusan dilengkapi dengan kualitas umpan yang baik. Tidak hanya itu, dari segi fisik Goyer juga kuat. Nama berikutnya ini cukup mengejutkan, ia Francisco Conceição. Loh, kapan Vandenberg bertemu anak Sergio Conceição ini? Frank tiba di Ajax pada 2022 setelah memainkan 50 laga di FC Porto. Usianya waktu itu kira-kira baru 20 tahun, jadi Frank juga tercatat sebagai pemain Ajax U21 pada musim 2022-2023. Musim itu Vandenberg masih menjadi pelatih teknik di Ajax U21, jadi boleh dibilang ada sedikit sentuhan Vandenberg dalam diri Frank. Meskipun tak langsung, Frank punya keahlian mengalahkan lawan saat menguasai bola. Ia bisa bermain melebar, tapi juga bisa melakukan cut inside. Frank makin paripurna sebagai pemain sayap dengan umpannya yang bagus. Sayang, cerita Frank di Ajax tak cukup indah. Alih-alih diandalkan, Frank malah dipinjamkan ke FC Porto yang dilatih sang ayah. Musim ini ia dipermanenkan Porto, tapi berkat kemampuannya Juventus merengek untuk meminjamnya dan rela mengeluarkan biaya pinjaman 7 juta euro. Itu dia daftar pemain yang mendapat sentuhan Gerald Vandenberg. Selain nama-nama yang sudah disebutkan, masih ada Klaas-Jan Huntelaar, bekas bintang FC Schalke itu pernah masuk tim muda PSV pada 2001. Ia berseragam PSV U19, tim yang pada waktu itu dilatih Gerald Vandenberg.
Apakah masih ada lagi? Mungkin, tapi akan sangat panjang kalau disebutkan semua. Football lovers yang baik, silahkan bisa menambahkan sendiri di kolom komentar.